Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti arena pertempuran tanpa henti? Setiap hari, tantangan datang bagai panah berapi, menusuk langsung emosi Anda. Anda bereaksi, marah, cemas, menyesal. Tapi bagaimana jika saya katakan, di balik setiap reaksi impulsif, ada sebuah kekuatan tersembunyi, kekuatan untuk tetap tenang, berwibawa dan mengendalikan takdir Anda. Tak peduli badai apapun yang menerjang. Hari ini, kita akan membongkar rahasianya. Selamat datang, para pencari kebijaksanaan dan ketenangan batin. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang sering tak terduga, betapa seringnya kita terjebak dalam pusaran reaksi emosional spontan. Sebuah perkataan tajam, peristiwa mengecewakan, atau pikiran negatif dapat memicu respons impulsif. Reaksi ini sering kita sesali kemudian. Merusak hubungan, mengganggu pekerjaan, dan merampas kedamaian internal. Namun, bagaimana jika ada cara lain? Bagaimana jika kita bisa melatih pikiran agar tidak jadi korban gejolak eksternal atau internal? Bagaimana jika kita mampu merespon dengan tenang, rasional, dan selaras nilai-nilai kita? Ini pertanyaan fundamental yang akan kita selami hari ini. Kita akan menyelami filsafat stoikisme, sebuah kebijaksanaan kuno yang relevan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan ketahanan mental. Inti ajaran stoikisme adalah kemampuan membedakan apa yang dalam kendali kita dan apa yang tidak. Lalu, kita melatih pikiran fokus pada yang pertama dan menerima yang kedua. Salah satu aspek kuncinya adalah merespon, bukan bereaksi. Dalam pelajaran yang mendalam ini, sekitar 4 jam, kita akan menjelajahi 20 prinsip dan langkah konkret. Ini akan memberdayakan Anda menguasai diri, meraih kendali atas dunia batin, dan menemukan kebebasan dari emosi reaktif. Anda akan belajar mengidentifikasi pemicu emosional, menjeda respons impulsif, menggunakan akal dan logika, serta memilih tindakan selaras kebajikan dan tujuan hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini. Langkah 1. Mengenali pemicu emosional Anda, introspeksi stoik yang mendalam. Langkah pertama krusial dalam melatih pikiran untuk merespon, bukan bereaksi, adalah mengembangkan kesadaran mendalam tentang pemicu emosional Anda. Pemicu ini adalah orang, situasi, perkataan, atau pikiran yang memicu respons emosional kuat, seringkali negatif. Seorang stoik bijaksana meluangkan waktu untuk introspeksi diri yang jujur. Ia mengamati pola reaksi dan mengidentifikasi akar respons tersebut. Cobalah mengingat situasi masa lalu saat Anda merasakan lonjakan emosi kuat, kemarahan, frustrasi, cemas, atau sedih. Apa detail spesifiknya? Siapa terlibat? Apa yang dikatakan atau dilakukan yang memicu Anda? Semakin Anda mengenali pola ini, semakin Anda mampu mempersiapkan dan mengelola respons di masa depan. Contoh, mungkin Anda sangat reaktif terhadap kritik dari orang terdekat, atau cemas menghadapi ketidakpastian. Dengan mengenali pemicu ini, Anda memahami mekanisme internal dan mengapa Anda bereaksi. Anda melihat bagaimana pikiran otomatis membuat penilaian. Filsafat stoik mengajarkan bukan peristiwa eksternal yang mengganggu, melainkan penilaian judgement kita terhadapnya. Pemicu hanyalah katalis netral. Respons emosional kita berasal dari interpretasi subjektif. Langkah awal ini adalah tentang menjadi lebih sadar diri dan jujur tentang cara pikiran dan emosi bekerja. Dengan pemahaman ini, kita dapat menantang penilaian otomatis dan memilih respons bijaksana. Langkah 2, jeda sebelum merespon ataraksia, mencari ketenangan batin di momen kritis. Setelah mengenali pemicu, langkah krusial berikutnya adalah menciptakan jeda disengaja antara stimulus dan respons Anda. Reaksi impulsif, didorong emosi membara, dan pikiran tak terkendali. Seorang stoik, dalam usaha mencapai ataraksia ketenangan jiwa, tak terganggu emosi. Memahami bahwa praktik menjeda ini, kunci kendali diri. Saat merasakan pemicu emosional mulai bekerja, mendengar perkataan menyakitkan, mengalami kemunduran, atau pikiran negatif muncul, latihlah diri berhenti sejenak. Jangan langsung mengatakan atau melakukan apapun yang didorong emosi. Beri diri waktu, walau beberapa detik, untuk napas dalam dan ciptakan ruang
antara stimulus dan respons. Dalam jeda singkat ini, Anda memberikan diri kesempatan tidak terbawa arus emosi sesaat. Anda mengizinkan bagian rasional pikiran mengambil alih kendali dari sistem limbik yang reaktif. Jeda ini adalah momen kekuatan pilihan Anda. Bereaksi otomatis atau merespon tenang dan bijaksana. Ini momen kebebasan sejati. Pikirkan atlet profesional yang berlatih ribuan kali menguasai gerakan. Jeda sebelum merespon adalah latihan mental terpenting Anda. Semakin sering mempraktikannya, semakin mahir Anda memilih respons terkendali dan rasional, bahkan dalam situasi paling menantang. Jeda ini bukan penundaan, tapi tindakan proaktif ciptakan ruang kebijaksanaan. Langkah 3. Evaluasi situasi dengan rasio logos, kekuatan akal sebagai kompas. Setelah berhasil menjeda, langkah penting selanjutnya adalah mengevaluasi situasi menggunakan akal dan logika, logos. Filsafat Stoik sangat menjunjung tinggi akal sebagai alat utama memahami dunia, membedakan benar salah, dan membimbing tindakan menuju berbudi luhur. Jangan biarkan emosi mewarnai dan mendistorsi persepsi Anda. Berusahalah melihat situasi seobjektif mungkin. Tanyakan pada diri beberapa pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah saya memisahkan fakta objektif dari interpretasi subjektif saya? Apa bukti konkret mendukung pandangan saya? Atau interpretasi saya dipengaruhi prasangka, ketakutan, atau keinginan pribadi? Apakah saya membuat asumsi tidak berdasar? Coba lihat situasi dari berbagai perspektif. Bagaimana orang lain mungkin melihatnya? Adakah penjelasan alternatif di balik perkataan atau tindakan orang lain? Apakah saya terlalu mempersonalisasi situasi ini? Dengan mengajukan pertanyaan reflektif ini, Anda menjernihkan pikiran, menghilangkan kabut emosi, dan menghindari kesimpulan terburu-buru yang didorong reaksi emosional. Ingatlah ajaran inti Stoik bahwa banyak hal di dunia ini, terutama peristiwa eksternal, di luar kendali mutlak kita. Fokuskan energi mental Anda hanya pada apa yang dapat Anda pengaruhi. Pikiran, penilaian, dan tindakan Anda. Melepaskan keterikatan pada hasil tak terkontrol adalah kunci utama mengurangi frustrasi dan ketidakberdayaan yang memicu reaksi negatif. Gunakan akal untuk memilih respons efektif, tenang, dan selaras nilai Anda. Langkah 4. Bedakan antara kendali dan bukan kendali, dikotomi kendali Stoik yang mendalam. Prinsip fundamental Stoikisme yang dramatis mengubah cara Anda merespon hidup adalah dikotomi kendali. Ini pemahaman mendalam dan tegas. Ada hal yang sepenuhnya dalam kendali Anda, dan ada yang sama sekali tidak. Menerapkan perbedaan ini, alat paling kuat mencapai ketenangan batin dan kebebasan dari kekhawatiran. Hal yang dalam kendali Anda, atau hal-hal yang sesuai dengan kita, meliputi pikiran, penilaian, opini, tujuan, pilihan dan tindakan Anda. Ini wilayah kedaulatan penuh Anda. Tak ada yang bisa memaksa Anda berpikir atau merasa tanpa persetujuan Anda. Ini benteng batin Anda. Sebaliknya, hal yang tidak dalam kendali Anda, hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, meliputi tubuh, kesehatan, penuaan, properti kekayaan, kerugian, reputasi, opini orang lain, jabatan, peristiwa eksternal, cuaca, dan tindakan orang lain. Terhadap semua ini, kita mungkin memiliki pengaruh, tapi tidak kendali mutlak. Sebagian besar reaksi emosional negatif dan penderitaan kita berasal dari upaya sil-sial mengendalikan hal tak terkendali. Kita marah saat orang tak sesuai keinginan, cemas masa depan tak pasti, frustrasi masa lalu. Semua ini perlawanan terhadap kenyataan. Seorang Stoik bijaksana menyadari batas kendalinya. Ia mengarahkan fokus dan energi hanya pada yang dalam kuasanya. Saat menghadapi situasi pemicu emosi, tanya, apakah aspek ini dalam kendali saya? Jika tidak, ia memilih menerima dan melepaskan upaya mengendalikan. Ini tindakan pembebasan. Alihkan perhatian dan energi berharga pada apa yang dapat Anda kontrol. Bagaimana Anda memilih berpikir, merespons, dan bertindak. Berfokus pada lingkaran pengaruh Anda mengurangi frustrasi, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang memicu reaksi negatif. Menerima yang tak terkendali langkah penting menuju ketenangan batin dan merespon bijaksana. Langkah 5,
Latih perspektif melihat gambaran yang lebih besar. Reaksi emosional impulsif kita sering dipicu fokus terlalu sempit pada masalah sesaat. Kita kehilangan perspektif, membiarkan satu kejadian kecil mendikte suasana hati. Filsafat stoikisme mendorong kita secara aktif melatih perspektif dan melihat setiap situasi dalam gambaran yang jauh lebih besar. Ketika merasa terganggu atau marah, coba mundur mental dari situasi tersebut. Bayangkan melihatnya dari kejauhan, atau dari sudut pandang waktu yang lebih lama. Apakah masalah ini akan relevan dalam seminggu, sebulan, atau setahun? Seringkali, yang tampak besar kini akan terlihat kecil dalam skala waktu luas. Selain perspektif waktu, latih juga perspektif ruang dan pengalaman manusia universal. Ingatkan diri Anda bahwa dunia ini luas, penuh berbagai orang dan peristiwa. Apa yang Anda alami hanya sebagian kecil dari pengalaman manusia. Orang lain mungkin menghadapi tantangan lebih besar, atau pandangan berbeda tentang situasi sama. Dengan konsisten melatih perspektif, Anda dapat efektif meredakan intensitas emosi dan menghindari reaksi berlebihan. Anda akan menyadari banyak hal yang tampak buruk hanyalah bagian alami dari siklus kehidupan. Perspektif luas membantu Anda tidak terlalu melekat pada hasil tertentu dan menghadapi tantangan dengan ketenangan lebih besar. Langkah 6. Ingat sifat sementara segala sesuatu. Memento mori dan memento vivere. Ajaran stoik memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Mungkin terdengar suram, tapi alat ampuh melatih pikiran merespon bijaksana. Mengingat sifat fana hidup dan segala isinya, membantu kita menempatkan segalanya dalam perspektif benar. Mengurangi reaksi berlebihan terhadap hal sepele. Saat marah karena dipotong di jalan, atau frustrasi proyek tertunda, ingatkan diri tentang singkatnya hidup. Apakah layak membuang energi emosional berharga untuk hal yang tak berarti jangka panjang? Memento mori bukan takut mati, tapi panggilan kuat. Memento vivere, ingatlah untuk hidup. Ia dorong Anda menghargai setiap momen. Fokus energi pada yang penting. Kebajikan, hubungan bermakna, dan hidup sesuai nilai. Saat sadar waktu berharga, Anda cenderung merespon sabar, pengertian, dan bijaksana, bukan emosi sesaat. Mengingat kematian juga bantu Anda tidak terlalu terikat materi atau status sosial yang sering jadi sumber kekecewaan. Dengan sadar semua ini sementara, Anda kembangkan ketenangan batin lebih mendalam, tak terpengaruh naik turunnya keberuntungan. Ini kebebasan sejati. Langkah 7. Fokus pada kebajikan arete, keunggulan moral sebagai panduan respon. Dalam filosofi stoikisme, kebajikan arete adalah tujuan utama hidup. Kebajikan mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Moderasi. Seorang stoik berusaha bertindak selaras kebajikan. Fokus pada kebajikan, panduan kuat memilih respons. Menghindari reaksi impulsif. Saat hadapi situasi sulit yang memicu emosi, alih-alih bereaksi impulsif, tanya diri, tindakan apa yang paling berbudi luhur? Apakah marah atau dendam mencerminkan kebijaksanaan? Apakah takut menunjukkan keberanian? Apakah menyerah godaan adalah pengendalian diri? Dengan menjadikan kebajikan kompas moral utama, Anda punya kerangka kerja jelas. Mengevaluasi respons, Anda cenderung memilih tindakan bijaksana, adil, berani, dan terkendali dalam emosi. Ini berlaku bahkan jika emosi mendorong arah berbeda. Latihan ini butuh kesadaran diri tinggi dan komitmen berkelanjutan. Anda mungkin tidak selalu sempurna, tapi usaha gigih melatih pikiran, merespon etis, dan bermakna. Fokus pada kebajikan membantu mengendalikan reaksi dan tumbuh jadi individu lebih baik. Langkah 8. Praktik penerimaan amor fati, mencintai dan merangkul takdir. Ajaran stoik paling transformatif adalah penerimaan amor fati, mencintai takdir Anda, atau menerima sukacita apapun yang terjadi. Bukan pasrah tanpa usaha mengubah yang dapat diubah, tapi sikap batin menerima kenyataan apa adanya, termasuk yang tak terkendali. Reaksi emosional negatif sering muncul dari penolakan keras kita terhadap kenyataan. Kita marah hujan saat ingin piknik, frustrasi macet saat terburu-buru, kecewa orang tak sesuai harapan. Penolakan ini hanya menciptakan penderitaan tak perlu. Seorang stoik yang terlatih
mampu menerima apapun yang terjadi dengan pikiran tenang. Bukan berarti menyukai setiap kejadian buruk, tapi mengakui itu bagian tatanan alam. Melawan hal tak terubah sia-sia. Dengan menerima kenyataan, Anda melepaskan perlawanan internal, mengurangi potensi reaksi negatif. Penerimaan aktif juga berarti mencari pelajaran dan kesempatan tumbuh dalam setiap situasi, bahkan yang sulit. Alih-alih, mengapa ini terjadi pada saya? Seorang stoik bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Bagaimana saya merespons ini dengan sebaik mungkin? Dengan merangkul amor fati, Anda mengembangkan ketahanan mental dan kedamaian dalam segala keadaan. Langkah 9. Meditasi dan refleksi harian. Latihan mental stoik yang konsisten. Seperti atlet melatih fisik untuk performa puncak, seorang stoik melatih pikiran melalui meditasi dan refleksi harian yang disiplin. Latihan mental ini penting karena membantu memperkuat kemampuan mengamati pikiran dan emosi tanpa langsung bereaksi. Ini juga menanamkan prinsip-prinsip stoik ke dalam kesadaran Anda. Setiap pagi, setelah bangun, luangkan waktu merenungkan hari yang akan datang. Antisipasi potensi tantangan, pikirkan bagaimana Anda ingin merespons sesuai kebajikan stoik. Ingatkan diri tentang prinsip yang ingin diterapkan. Ini bentuk premeditatio maloram. Antisipasi kemalangan yang positif. Pada akhir hari, lakukan refleksi jujur. Bagaimana Anda bereaksi? Di mana Anda berhasil tenang? Di mana terbawa emosi? Pelajari dari pengalaman, identifikasi area yang ingin ditingkatkan. Tanya, apa yang bisa saya lakukan lebih baik besok? Praktik meditasi, khususnya mindfulness, juga bantu menjadi lebih sadar pikiran dan emosi saat ini tanpa menghakimi. Ini secara signifikan memperkuat kemampuan menjeda respons impulsif, menciptakan ruang pilihan bijaksana, selaras akal dan kebajikan. Latihan mental stoik yang konsisten kunci utama, melatih pikiran Anda alami, merespon daripada bereaksi, seperti membangun otot mental. Semakin sering melatihnya, semakin kuat, jernih, dan responsif pikiran Anda akan menjadi dalam menghadapi tantangan hidup. Langkah 10. Berlatih kesabaran dan pengendalian diri. Sofia, kebijaksanaan dalam tindakan. Kesabaran dan pengendalian diri adalah dua kebajikan penting dan saling terkait dalam stoikisme. Fundamental dalam kemampuan merespon tenang daripada bereaksi impulsif. Reaksi tak terkendali sering didorong kurangnya kesabaran dan ketidakmampuan mengendalikan emosi sesaat. Berlatih kesabaran berarti memberi diri dan orang lain waktu memproses informasi dan emosi sebelum bertindak. Menahan diri dari asumsi atau kesimpulan terburu-buru. Saat seseorang mengatakan sesuatu yang mengesalkan, beri diri waktu tenang dan pahami situasi lebih baik. Pengendalian diri melibatkan kemampuan menunda gratifikasi, menolak godaan, merugikan, dan mengelola emosi sehat. Tidak membiarkan amarah, ketakutan, atau kesedihan menguasai tindakan. Seorang stoik berusaha jadi penguasa diri, tidak diperbudak keinginan atau emosi tak terkendali. Melatih kesabaran dan pengendalian diri butuh latihan berkelanjutan. Mulailah situasi kecil menantang kesabaran sehari-hari. Tingkatkan toleransi ketidaknyamanan. Semakin Anda tenang dan terkendali, semakin mungkin merespon bijaksana daripada bereaksi impulsif. Ini tanda kebijaksanaan sejati. Langkah 11. Ingatlah teladan para bijak, belajar dari tokoh stoik inspiratif. Salah satu cara efektif memotivasi diri, memperkuat komitmen jalan stoik, dan memvisualisasikan ideal stoik sejati adalah mengingat dan merenungkan teladan para bijak dari tradisi stoikisme. Mempelajari kehidupan dan ajaran mereka berikan inspirasi tak terbatas dan panduan praktis merespon lebih tenang. Bayangkan Epictetus, mantan budak yang hadapi kesulitan, mampu mempertahankan ketenangan batin. Ia ajarkan kebebasan sejati dari pengendalian diri. Renungkan Seneca, negarawan kaya yang hadapi intrik politik dan kematian paksa. Ia tulis surat bijaksana tentang menghadapi kesulitan dengan keberanian. Pikirkan Marcus Aurelius, kaisar Romawi di tengah perang dan tragedi pribadi, mencatat refleksi pribadinya dalam Meditations. Dengan teratur merenungkan teladan mereka,
Anda punya model perilaku jelas ditiru. Saat hadapi situasi sulit, tanya, bagaimana Epictetus merespons ini? Apa nasihat Seneca? Apa yang Marcus Aurelius renungkan? Merenungkan kebijaksanaan mereka bantu menjernihkan pikiran, menempatkan masalah dalam perspektif, dan memilih respons selaras prinsip stoikisme. Mereka adalah mentor spiritual Anda. Langkah 12. Kembangkan jurnal stoik, alat praktis untuk refleksi diri, untuk mengkonsolidasikan semua pelajaran dan prinsip ini, serta melatih pikiran secara sistematis. Mengembangkan kebiasaan jurnal stoik alat sangat efektif. Menulis jurnal praktik sangat dianjurkan Marcus Aurelius sendiri dalam Meditations. Ini ruang pribadi Anda merefleksikan pikiran, emosi, dan tindakan tanpa penghakiman. Praktik harian, refleksi pagi, premeditatio maloram, pagi hari. Tuliskan apa yang Anda harapkan terjadi, tantangan mungkin dihadapi, dan bagaimana Anda berencana merespons sesuai prinsip stoik. Apa yang bisa salah, dan bagaimana saya tetap tenang. Ini mempersiapkan pikiran. Refleksi malam eksamen, malam hari, tinjau kembali hari Anda. Bagaimana Anda bereaksi, di mana Anda berhasil merespon tenang, di mana terbawa emosi. Pelajari dari pengalaman, identifikasi area yang ingin ditingkatkan. Tanya, apa yang bisa saya lakukan lebih baik besok? Menuliskan pemikiran secara fisik, membantu memproses emosi, mengidentifikasi pola, dan menginternalisasi prinsip stoik. Ini membuat introspeksi lebih konkret dan efektif. Anda melihat kemajuan dari waktu ke waktu. Mengidentifikasi area butuh perhatian lebih. Jurnal adalah percakapan jujur dengan diri sendiri. Ini latihan menjernihkan pikiran, mengurai kekhawatiran, dan merencanakan respons lebih baik. Ini alat pribadi Anda terus tumbuh dan memperkuat benteng batin. Dengan jadi kebiasaan, Anda aktif membentuk pikiran untuk lebih tenang, rasional, dan responsif. Langkah 13. Cari peluang untuk praktik menguji diri dalam tindakan nyata. Pengetahuan stoikisme tidak ada artinya jika tidak diterapkan dalam tindakan nyata. Untuk benar-benar melatih pikiran, merespon, bukan bereaksi. Anda harus secara aktif mencari peluang mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Hidup itu sendiri laboratorium stoik Anda. Jangan tunggu krisis besar menguji ketenangan Anda. Mulailah situasi kecil yang biasanya memicu respons otomatis. Contoh, saat seseorang memotong antrean, gangguan kecil atau penundaan, menerima kritik tidak adil, atau rencana tiba-tiba berubah. Setiap kejadian ini adalah latihan bagi Anda. Ini kesempatan menerapkan jeda, memeriksa penilaian, mengingat dikotomi kendali, dan memilih respons bijaksana. Jangan menghindar situasi menantang. Sebaliknya, sambutlah sebagai kesempatan menguji dan memperkuat kekuatan mental Anda. Semakin aktif Anda mencari peluang praktik, semakin mudah dan otomatis respons stoik Anda akan menjadi ini seperti membangun otot. Anda harus menggunakannya agar jadi lebih kuat. Setiap berhasil merespon tenang, Anda memperkuat jalur saraf ketenangan dan pengendalian diri. Langkah 14. Praktikkan prospeksi negatif, premeditatio maloram. Kesiapan mental. Kekhawatiran sering muncul karena takut hal tidak diketahui atau skenario terburuk. Stoikisme mengajarkan prospeksi negatif, premeditatio maloram. Ini latihan mental sadar, merenungkan kemungkinan hal buruk terjadi. Tujuannya bukan pesimis, tapi membangun kesiapan mental dan mengurangi kekuatan kejutan emosional. Saat jujur dan rasional membayangkan skenario terburuk, misalnya kehilangan pekerjaan, dan memikirkan bagaimana Anda akan merespons, Anda sering menyadari tidak seburuk yang dibayangkan. Anda akan menemukan Anda memiliki kapasitas bertahan dan beradaptasi. Prospeksi negatif membantu Anda menyadari Anda punya sumber daya internal menghadapi kesulitan. Ini membebaskan dari rasa takut, ketidakpastian, sehingga Anda bisa merespon lebih tenang dan proaktif daripada panik saat masalah datang. Ini bukan mengundang kesialan, tapi mempersiapkan pikiran Anda secara tenang. Praktik harian, luangkan menit setiap minggu merenungkan hal yang salah. Bagaimana jika proyek ini gagal? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang terburuk terjadi
dan bagaimana saya mengatasinya. Ini membangun otot mental Anda untuk menghadapi kekhawatiran yang lebih besar. Langkah 15. Tingkatkan kekuatan perhatian kontrol pikiran sadar. Kekuatan pikiran untuk merespon, bukan bereaksi, sangat bergantung pada kemampuan mengarahkan dan mempertahankan perhatian Anda. Pikiran tidak fokus cenderung liar, melompat ke kekhawatiran, memicu reaksi tak terkendali. Stoikisme menekankan pentingnya kontrol atas perhatian. Latih diri Anda sadar, mengarahkan perhatian hanya pada yang relevan dan penting saat ini. Saat pikiran melayang ke kekhawatiran atau di luar kendali, dengan lembut bawa kembali perhatian ke tugas atau napas Anda. Praktik mindfulness alat sangat efektif, meningkatkan kekuatan perhatian Anda dengan sadar mengamati pikiran dan sensasi tanpa menghakimi. Anda belajar tidak terpancing setiap stimulus mental. Anda menciptakan jarak antara Anda dan pikiran Anda. Semakin Anda melatih otot perhatian, semakin mudah mempertahankan fokus pada yang positif dan produktif. Semakin sedikit ruang bagi kekhawatiran menguasai pikiran. Ini kunci menjadi penguasa sejati atas pikiran Anda. Langkah 16. Kembangkan rasa syukur harian, menggeser fokus emosi. Kekhawatiran sering berakar pada fokus pada kekurangan atau apa yang mungkin salah di masa depan. Untuk melatih pikiran merespon tenang, kembangkan kebiasaan praktik syukur harian. Ini salah satu cara paling efektif menggeser fokus emosi Anda dari negatif ke positif. Sadar luangkan waktu setiap hari merenungkan dan mengakui hal baik dalam hidup. Sekecil apapun, bisa berupa kesehatan, orang dicintai, kesempatan, atau hal sederhana seperti secangkir kopi. Saat berlatih syukur, Anda aktif melatih pikiran, mencari dan mengenali kelimpahan hidup, bukan hanya kekurangan. Ini mengubah pola pikir Anda dan bertahap mengurangi ruang bagi kekhawatiran berakar. Rasa syukur juga bantu menempatkan masalah dalam perspektif. Saat terganggu masalah, mengingatkan diri semua hal yang disyukuri dapat meredakan intensitas emosi negatif, bantu merespon lebih tenang. Langkah 17. Bangun komunitas yang mendukung lingkungan yang membentuk respons. Meskipun stoikisme menekankan kekuatan internal, lingkungan dan orang sekitar tetap berpengaruh signifikan terhadap kemampuan kita merespon tenang. Membangun komunitas yang mendukung individu positif, rasional, dan inspiratif dapat sangat membantu. Kelilingi diri Anda dengan orang yang berusaha menguasai diri, mempraktikkan akal sehat, dan tidak bereaksi impulsif. Interaksi dengan mereka memperkuat pola pikir Anda. Berikan contoh nyata, merespon bijaksana. Hindari lingkungan atau individu konsisten memicu emosi negatif, drama tidak perlu, atau dorong reaksi impulsif. Anda punya kendali atas siapa yang diizinkan masuk lingkaran terdekat. Komunitas mendukung tidak hanya berikan inspirasi, tapi juga tempat mencari nasihat rasional saat hadapi tantangan dan kesulitan merespon tenang. Belajar dari pengalaman orang lain dan menerima perspektif berbeda sangat berharga. Langkah 18. Terima ketidaknyamanan voluntary discomfort, membangun ketahanan. Reaksi tak terkendali sering muncul dari keinginan menghindari segala bentuk ketidaknyamanan. Stoikisme mendorong kita proaktif menerima dan bahkan mencari ketidaknyamanan voluntary discomfort sebagai latihan membangun ketahanan mental. Dengan sengaja menempatkan diri dalam situasi sedikit tidak nyaman, misalnya mandi air dingin, puasa singkat, berjalan lebih jauh, menunda kesenangan instan Anda, melatih diri tidak bereaksi berlebihan terhadap ketidaknyamanan tak terhindarkan. Latihan ini menunjukkan Anda punya kapasitas berfungsi dan berkembang di luar zona nyaman. Saat hadapi ketidaknyamanan kecil tenang, Anda lebih siap hadapi tantangan besar, mengurangi kekuatan kekhawatiran dan reaksi impulsif. Ketidaknyamanan adalah guru. Setiap kali Anda menghadapi dan melewatinya sadar, Anda memperkuat otot mental untuk ketahanan, kesabaran dan kemampuan merespon bijaksana, bukan bereaksi panik. Langkah 19. Gunakan afirmasi dan internalisasi prinsip memprogram ulang pikiran. Untuk melatih pikiran merespon bukan bereaksi, Anda perlu aktif menginternalisasi dan memprogram ulang pikiran dengan prinsip stoik.
Ini bisa melalui afirmasi dan pengulangan ajaran Stoik. Pilih prinsip Stoik paling relevan tantangan Anda dikotomi kendali, pemeriksaan penilaian, amor fati. Ubah jadi afirmasi positif, diulang setiap hari. Contoh, saya hanya mengendalikan reaksi saya, atau saya menerima yang tidak bisa diubah, atau saya memilih ketenangan. Ulangi afirmasi pagi, sepanjang hari saat hadapi pemicu, dan malam. Tulis di jurnal, ucapkan keras. Semakin diulang, prinsip ini meresap ke alam bawah sadar, membentuk pola pikir baru. Ini bukan sekadar berpikir positif. Ini tindakan aktif melatih otak. Melalui pengulangan, otomatis memicu respons stoik daripada reaksi impulsif. Anda sadar, membangun kebiasaan mental baru. Langkah 20, jadikan setiap hari latihan perjalanan tanpa henti. Menguasai seni, merespon tenang, alih-alih bereaksi impulsif, bukan tujuan akhir. Ini perjalanan tanpa henti. Setiap hari kesempatan baru, latihan baru, menerapkan prinsip stoik, dan jadi versi diri lebih baik. Akan ada hari berhasil merespon tenang, dan hari tergelincir ke reaksi lama. Normal proses belajar, jangan berkecil hati, atau menghukum diri kegagalan sesaat. Seorang stoik memahami kemajuan terletak pada usaha konsisten, bukan kesempurnaan. Setiap berusaha merespon tenang, walau tidak sempurna, Anda membuat kemajuan. Akui dan rayakan kemenangan kecil ini. Jadikan kesadaran diri dan perbaikan bagian integral identitas Anda. Anggap setiap tantangan kesempatan menguji kebijaksanaan dan melatih kebajikan. Dengan sikap ini, setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, jadi alat pertumbuhan. Teruslah berlatih, teruslah belajar, dan bersabarlah dengan diri sendiri. Dengan ketekunan dan komitmen, Anda bertahap melatih pikiran merespon setiap situasi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan ketahanan seorang stoik sejati. Penutup, kebebasan sejati di tangan Anda. Kita telah menjelajahi 20 prinsip mendalam dari filsafat stoikisme yang akan memberdayakan Anda melepaskan belenggu kekhawatiran dan menguasai seni, merespon dengan tenang. Ingatlah, kekuatan terbesar Anda bukan pada apa yang terjadi pada Anda, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. 20 pilar ketenangan ini akan membebaskan Anda. Pertama, mengenali pemicu emosional Anda. Kedua, jeda sebelum merespon. Ketiga, evaluasi situasi dengan rasio. Keempat, bedakan antara kendali dan bukan kendali. Kelima, latih perspektif. Keenam, ingat sifat sementara segala sesuatu. Ketujuh, fokus pada kebajikan. Kedelapan, praktik penerimaan. Kesembilan, meditasi dan refleksi harian. Kesepuluh, berlatih kesabaran dan pengendalian diri. Kesebelas, ingatlah teladan para bijak. 12. Kembangkan jurnal stoik. Ke-13, cari peluang untuk praktik. Ke-14, praktikan prospeksi negatif. Ke-15, tingkatkan kekuatan perhatian. Ke-16, kembangkan rasa syukur harian. Ke-17, bangun komunitas yang mendukung. Ke-18, terima ketidaknyamanan voluntary discomfort. Ke-19, gunakan afirmasi dan internalisasi prinsip. Ke-20, jadikan setiap hari latihan. Perjalanan ini adalah sebuah dedikasi seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini, untuk mengasah kekuatan Anda, dan untuk memilih ketenangan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, untuk menarik kedamaian, dan untuk menjalani hidup yang bebas dari belenggu kecemasan dan reaksi impulsif. Selamat menjalani hidup yang damai, terkendali, dan penuh keberlimpahan batin. Anda adalah penguasa atas diri Anda sendiri.